sini saya Della Aprilia akan menjelaskan sedikit tentang gen DNA dan kromosom, yang dimana di sini sudah terdapat gambar, yaitu ada dua rantai yang saling berikatan. Jadi biasanya dua rantai ini disebut sebagai double helix. Double helix ini terdapat satu rantai double helix ini terdapat nukleotida. Jadi nukleotida berisi dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini merupakan angka-angka yang terdapat di sini yang dilambangkan dengan A sebagai adenin, G sebagai guanin, dan T sebagai timin, C sebagai sitosin. Nah, di dalam satu rantai DNA ini terdapat fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jadi dua rantai ini yang saling berikatan ini disebut polinukleotida. Nah, jadi dua rantai yang saling berikatan ini yaitu DNA. Jadi DNA ini merupakan DNA double helix yang saling berikatan. Di dalam ikatan rantai ini terdapat fosfat, gula, dan pentosa. Jadi di sini fosfat terlebih dahulu, lalu gula, terus basa nitrogen. Nah, langsung saja kita masuk ke gen. Gen ini merupakan unit yang mewariskan sifat. Jadi gen itu terdapat di dalam DNA. Nah, gen ini dilambangkan sebagai kode-kode yang membawa sifat. Nah, kode-kode di dalam DNA ini merupakan basa nitrogen. Nah, bisa dilihat di sini kodenya yaitu AGTGCA yang dilambangkan dengan adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, jadi ini di sini terdapat gen 1 dan gen 2. Nah, gen ini terdapat di dalam untai DNA. Jadi satu gen itu untuk satu sifat. Misal gen hidung mancung, gen rambut ikal. Jadi makanya setiap orang itu berbeda-beda karena memiliki gen yang berbeda-beda. Jadi di sini DNA itu panjang banget, jadi kemudian dimampatkan atau dipadatkan oleh bantuan dari protein histon. Nah, protein histon ini merupakan protein dari serat kromatin. Nah, kemudian dimandatkan atau digulung oleh protein ini. Nah, jadi DNA ini digulung atau dirapatkan supaya tidak terlalu panjang. Nah, jadi yang warna hitam ini merupakan DNA dan yang warna merah ini merupakan protein histon. Nah, kemudian mereka ini menggulung menjadi suatu ikatan atau struktur seperti anyaman atau manik-manik yang kemudian jadi struktur manik-manik ini yang seperti anyaman ini disebut sebagai nukleosom. Nah, kemudian nukleosom ini akan terus berputar terus seperti turbulensi yang kemudian ini yang lebih rapat lagi, lebih padat lagi, yang kemudian akan menyusun bagian yang ada di dalam kromosom ini. Nah, yang kromosom ini terdiri dari dua pasang kromatid yang di tengahnya terdapat sentromer. Jadi secara singkatnya ini gen merupakan yang akan mengkode suatu sifat yang berisi suatu kode-kode yang nantinya akan membentuk suatu sifat, menyusun suatu basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA. Jadi dapat diartikan bahwa di dalam DNA ini terdapat sekali banyak gen-gen. Nah, kemudian gen-gen ini akan berikatan dengan protein yang bernama protein histon. Dan kemudian sehingga akan menggulung menjadi lebih padat yang membentuk sebuah ikatan atau anyaman, yaitu yang disebut sebagai nukleosom. Yang kemudian nukleosom ini akan mengalami perputaran atau pemadatan. Jadi yang struktur ini akan dipadatkan membentuk suatu kromosom yang di dalam kromosom ini terdapat dua pasang kromatid. Nah, jadi dapat disimpulkan
bahwa di dalam kromosom ini mengandung banyak sekali DNA. Nah, jadi di dalam DNA ini terdapat banyak sekali gen-gen. Jadi di dalam kromosom ini terdapat sebuah DNA, dan kemudian di dalam DNA itu terdapat sebuah gen-gen yang dilambangkan dengan kode-kode sebagai pembawa atau pewarisan sifat.